Oke nih Ibu Wina, apa kabarnya Bu? Ya luar biasa ya, udah lama nggak satu frame berdua dengan Iya, ini Bapak baru Ajib pertama ya. kali ya, jadi ini agak jaga jarak. Biasanya kan deketan supaya frame-nya bagus, tapi karena sedang jaga jarak, ya jadi kita juga kasih jarak. Untuk itu saya akan mulai aja nih pertanyaannya untuk Ibu Wina. Bagaimana sih perjalanan Hemohim bisa hadir di website Atomi Indonesia? Nah, iya, jadi buat Atomians yang mungkin bertanya-tanya ya, terutama untuk yang sudah jadi member Atomi Indonesia dari tahun 2018. Kenapa sih Atomi Indonesia itu sudah beroperasi dari 2018 akhir, tapi baru sekarang nih bisa launching produk Hemohim. Jadi kisahnya cukup banyak lika-likunya ya Pak Ajib Cukup ya. lika-liku ya, lika-liku Hemohim nih ceritanya nih. Lika-liku Hemohim. Nah, sebenarnya tim manajemen dari Atomi Indonesia itu sudah mempersiapkan izin Hemohim jauh-jauh hari dari sebelum Atomi Indonesia ini beroperasi. Oh, Nah, gitu. jadi buat yang belum tahu kan, Atomi Indonesia itu pertama kali beroperasi di Oktober 2018. 2018 Oktober ya. Iya, dan memang waktu itu baru diadakan acara grand openingnya di Desember 2018. Oke. Nah, itu sebenarnya dari awal tahun 2018 itu sudah mengurus izin produk Hemohim ini. Nah, tapi sekali lagi ternyata mengurus izin impor Hemohim itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Tentu saja ada beberapa halangannya nih ya, Pak Ajib ya. Nah, yang pertama, karena 3 kandungan bahan utama Hemohim ini merupakan kandungan bahan yang sebelumnya belum pernah masuk ke pangsa pasar Indonesia. Nah, jadi butuh waktu lebih, waktu ekstra untuk diteliti oleh pihak BPOM. Setelah itu pun kita dari tim manajemen yang terkait untuk launching produk Hemohim ini tentunya juga sudah berupaya maksimal untuk menghadirkan Hemohim. Nah, tapi ya sekali lagi banyak juga halangan yang ada dalam proses perizinannya. Nah, makanya akhirnya di bulan April tahun ini akhirnya izin Hemohim baru keluar ya Pak Ajib ya. Akhirnya bisa merasakan nanti ya di Agustus ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan agak lama tuh, sebenarnya hambatan apa sih yang bisa menjadi kendala delaynya Hemohim jadi launchingnya saat ini gitu? Kalau boleh diceritain Ibu Ina. Iya. Nah, kalau tadi kenapa sih kendalanya sampai 2 tahunan? Nah, tapi kita juga punya isu lainnya nih Pak Ajib. Ya mungkin terkait dengan online shop, Pak Ajib juga sudah tahu ya, banyak dapat laporan dari member. Nah, jadi waktu itu memang kita sempat disoroti juga oleh BPOM, maksudnya kenapa sih Hemohim ini kan izinnya belum turun, tapi sudah banyak sekali dijual di e-commerce. Jadi pada saat itu yang BPOM soroti bukan siapa yang menjual Hemohim tersebut di e-commerce, tapi Atomi Indonesia yang disoroti. Karena produk ini sebenarnya belum punya izin. Nah, karena itu waktu itu proses perizinannya jadi lebih lama lagi karena dari Atomi Indonesia itu membutuhkan waktu untuk membuktikan kepada pihak-pihak terkait bahwa itu bukan kami yang menjual. Makanya waktu itu perizinannya juga tertunda cukup lama nih ya Pak Ajib ya. Iya, cukup lumayan ya. Nah, terus juga ada isu yang kedua. Nah, jadi waktu itu sempat terjadi kasus overclaim. Nah, buat Atomians yang hari ini menonton, jangan sampai overclaim masalah manfaat produk Hemohim. Nah, habis ini kan ada Nanti sesi ada Ibu Fenty ya yang akan menjelaskan juga tentang do's and don't-nya dalam menyampaikan produk Hemohim. Ya, jadi nanti untuk masalah yang overclaim sekali lagi mohon sangat hati-hati karena itu efeknya cukup besar ya. Jadi sampaikanlah informasi sesuai dengan manfaat Hemohim itu sendiri. Nah, jadi karena waktu itu sempat ada kasus overclaim dan kasus ini tuh sampai ke BPOM. Nah, makanya pada saat itu perlu waktu untuk mengeluarkan izin lebih lama karena kita perlu melakukan uji toksisitas. Nah, jadi begitu kisahnya Atomian, lika-likunya Hemohim ini bisa hadir. Selain karena memang substansinya baru ya, baru pertama kali hadir, tadi juga ada penjualan online juga yang menghambat hadirnya dan ada overclaim juga. Nah, tentunya memang ini menjadi concern kita juga untuk bisa menginformasikan kepada Atomians agar bisa menginformasikan sesuai dengan apa yang kita dapat izinnya dari BPOM. Nah, dari BPOM ini kan kategorinya kita sebagai obat tradisional nih ya Ibu Wina ya, bukan cuma suplemen tapi obat tradisional. Nah, sebenarnya
obat tradisional ini bisa dibilang menyembuhkan atau memang sebenarnya cara penyampaiannya juga apa sama seperti suplemen gitu, hanya sebagai untuk membantu saja gitu? Iya, saya dapat pertanyaannya cukup susah nih ya Pak Ajib. Iya, jadi memang benar. Jadi kalau Atomians cek di website BPOM, itu Hemohim mendapatkan izin sebagai obat tradisional. Nah, tapi perlu dipahami arti dari obat tradisional itu sendiri. Kalau menurut definisi BPOM, obat tradisional itu adalah obat yang memiliki salah satu atau campuran dari bahan dari ekstrak tumbuhan, hewani ataupun mineral yang digunakan untuk pengobatan secara turun-menurun. Jadi sudah cukup lama nih ya waktunya dia digunakan sebagai obat. Nah, walaupun kategorinya sebagai obat tradisional, tapi kita tidak bisa mengklaim atau menyatakan bahwa Hemohim ini bisa mengobati ataupun menyembuhkan. Jadi sekali lagi diingatkan, tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Putri, Hemohim ini fungsinya untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun. Nah, jadi sekali lagi jangan overclaim. Oke, jadi itu ya tadi obat tradisional ya. Jadi seperti jamu lah, itu adalah ramuan-ramuan ya tradisional yang secara turun-temurun. Makanya kalau jamu juga izinnya adalah obat tradisional, tapi itu bukan sebagai obat, tapi membantu kita, tubuh kita untuk lebih kuat, lebih fit lagi untuk mengusir penyakit-penyakit yang ada. Seperti itu kurang lebih ya Ibu Wina ya? Iya betul Pak Ajib. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih. Nah, Oke, kayaknya baik, Ibu Wina itu udah capek terakhir. saya tanyain. Nah ini Hemohim ini kan ada versi Indonesia ya, kemasannya semuanya dalam bahasa Indonesia, ada logo Hemohim, ada izin BPOM-nya juga. Nah ini sih apa kelebihannya sih Hemohim yang versi kita ini dari yang lainnya gitu. Ya. Nah, jadi perlu ditekankan sekali lagi bahwa Atomi Indonesia hanya mengakui Hemohim yang resmi dijual di website Atomi Indonesia. Tentunya yang tadi juga sudah dijelaskan, boxnya menggunakan bahasa Indonesia dan di belakangnya ada logo halal MUI-nya. Sekali lagi perbedaannya hanya di packagingnya saja. Komposisi dalamnya semuanya sama ya Pak Ajib ya. Iya. Nah, untungnya apa? Karena kalau kita beli yang versi Indonesia, misalnya ini jangan sampai kejadian nih ya Pak Iya, Ajib, tapi kan amit-amit ya. seandai-andainya, misalnya dalam perjalanan kotaknya rusak atau misalnya ada ketidakcocokan ketika konsumsi. Iya. Nah, itu bisa melakukan refund ataupun product exchange ke Atomi Jadi Indonesia. uangnya bisa dikembalikan ya kepada Iya. Atomians yang memberi atau ditukar dengan produk yang lebih baik kemasannya gitu. Kalau memang kemasannya rusak gitu Ibu Wina ya. Iya, nah jadi kami hanya melayani untuk memproses ketika Atomians membeli Hemohim yang resmi dijual di website Atomi Indonesia. Kalau Atomians membeli Hemohim dari negara lain, terus pada saat sampai ada kerusakan atau ketidakcocokan, nah itu sekali lagi kami ingatkan, kami tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Jadi bisa langsung diproses ke negaranya masing-masing. Dan keuntungan yang lain tentu saja adalah masalah ongkos kirim ya. Kalau beli dari website Atomi Indonesia, ongkos kirimnya kalau dikirim ke rumah, yaitu mungkin lebih murah tergantung daerahnya, atau bisa gratis dengan cara kirim ke pusat pelatihan Anda yang terdaftar. Mending gratis ya ke pusat pelatihan Iya, ya. Jadi tolong dicatat gratis. langsung Iya. dikirim ke pusat pelatihan itu gratis. Jadi Atomians bisa cari pusat pelatihan mana yang terdekat, jadi bisa dapat pengiriman gratis. Misalkan jauh lokasinya, kalau di Jakarta sih ongkirnya masih relatif murah ya kalau untuk wilayah Jabodetabek, tapi untuk yang di daerah bisa memanfaatkan fasilitas free ongkir dengan pengiriman ke Education Center.